Setelah itu pimpin doa dulu sebelum mulai. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, doa menurut pilihan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Rahman, Ahmad Farel, Dedi Ansa, Abdi, Bagus, Dadwi, Ikanur, Pak Rido, Farel Ilham, Adil, Ganes, Bibi, Aryo, Ilham Putra, Maulana, Adi, Helmi, Fadli, Rizky Maulana, Yasser, Angga, Andrianto, Rizky Avandi, Afal, Rafael, ya, Owes, Anji, Rafid Jahran, Raka, Aldi, Rasha Henry, Ayit, Eno, Theo, Jakib, Oke, kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya terkait kemarin materinya terkait dengan sistem injeksi ya. Komponen sistem injeksi. Nah, sebelum mulai materi, coba bedanya apa antara sistem bahan bakar konvensional dengan sistem bahan bakar injeksi? Bedanya apa? Bedanya apa? Nggak ada. Bedanya apa ya? Tahu nggak ya? Saya nggak nyatet. Anji? Nggak tahu. Yang punya motor Supra, karburator. Pakai apa? Karburator. Ada injeksi yang punya motor injeksi punya nggak? Semua konvensional. Apa kelemahannya? Boros. Kamu motornya apa? Cek, hybrid. Apa bukan? Wah, motor aja nggak tahu. Motornya apa ya? Biokarburator. Apa kelemahannya? Boros. Punya motor injeksi? Apa? Bedanya apa? Jangan bilang lebih enak Pak injeksi, jangan itu konsepnya. Jadi kamu punya konvensional, punya juga sistem injeksi. Selama ini yang kamu rasakan itu apa? Ini sih awet banget, masih Irit, ya. ya. Pertama adalah sistem bahan bakar konvensional lebih boros. Kalau injeksi dia lebih irit. Itu secara garis besar atau kerjanya. Nah, sekarang terkait dengan sistem bahan bakar atau cara kerjanya, seperti apa bedanya? Bedanya seperti apa? Kalau injeksi diapain? Karburator
Ada pompanya enggak? Hah? Ada pompanya enggak? Injeksi ada pompanya enggak? Nah sekarang gimana nih perbedaan antara konvensional dengan injeksi? Proses penyaluran bahan bakarnya seperti apa? Gimana? Proses penyaluran pencampuran bahan bakarnya seperti apa untuk yang karburator? Ya gimana cara proses pencampurannya? Kok dia bisa bercampur? Karbu, PS, injeksi. Ini berdasarkan apa? Dia pakai pompa nggak karbu? Dia tanpa pompa. Ini dengan pompa. Apa bedanya? Secara aliran bedanya apa? Bedanya adalah tekanan. Nggak ada pompa, kira-kira tekanannya tinggi apa rendah? Rendah. Ada karburator tangkinya di bawah. Ada. Injeksi yang tangkinya di bawah ada nggak? Ada. Kok bisa ngalir? Karena ada pompa. Karburator pasti selalu tangkinya ada di atas, ya, supaya dia bisa ngalir ke karburator satu. Ya. Kemudian ada mengalir berdasarkan karena adanya kevakuman dari tank manifold. Jadi membantu mengalirkan dari tangki masuk ke karburator. Nah, konsep pencampurannya seperti apa? Bedanya apa karburator dengan injeksi? Tentunya kalau karburator ya bercampur karena adanya perbedaan tekanan. Dicampur di karburator, ya kan? Maka karburator ada bensin, ada bensinnya, ada bisa naik ke atas. Kenapa? Ada perbedaan tekanan antara di mangkok karburator dengan tekanan di throttle body. Itulah mengakibatkan terjadinya campuran bahan bakar dengan udara. Nah, yang injeksi dicampur berdasarkan apa? Berdasarkan tekanan. Kalau ini karena proses pencampurannya karena perbedaan tekanan. Kalau ini dengan tekanan tinggi. Baik, ini kelas pertemuan yang kemarin terkait dengan sistem bahan bakar. Perbedaan antara injeksi dengan karburator. Ini kita bahas terkait dengan sistem injeksi sepeda motor. Kita ambil realnya ya, karena di Indonesia sendiri motor itu kan banyak merek. Contohnya apa? Ada Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, ya kan? Semua mengeluarkan teknologi sistem injeksi. Konsepnya sama, ya. Konsepnya sama. Yang membedakan ya namanya aja. Gitu. Kayak di mobil kan sistem injeksi ada VVTi, ada double VVTi, dari nanti Mitsubishi keluarin lagi beda lagi. Nah, sistem injeksi sepeda motor ada beberapa komponen yang terkait. Kalau kita bahas terkait dengan sistem injeksi, ada yang namanya sensor, ada ECU, kemudian ada aktuator, ya kan? Sensor peranannya untuk apa? Mendeteksi, ya. Kemudian ECU untuk apa? Menyalurkan. Untuk memberikan perintah. Aktuator untuk apa? Ya, menjalankan perintah. Maksudnya logika fungsinya seperti itu, ya. Kayak manusia sendiri kan, kita ada otaknya enggak?
ada. Kalau di motor otaknya ECU. Kalau kita ada di kepala. Ada panas, kita dari matahari bisa ngerasain. Bisa ngerasain panas nggak? Siapa yang ngerasain panas? Ya, kulit. Kena panas kan kita bisa ngerasain, oh kulit kita panas. Ya kan? Kalau di motor ada namanya sensor. Yang di motor pakai sensor. Kalau kita ada bau, hidung, ya kan? Rasa, minum ada rasa. Kemudian ketika kena panas, tentunya kering apa enggak? Keluar keringat, pengen apa? Pengen minum. Siapa yang menjalankan tiba-tiba kamu ambil minum? Refleks dari otak. Kasih perintah ke tangan, ambil minum, ya kan? Baru kita minum. Udah selesai? Belum. Setelah kita minum ada koreksi rasanya seperti apa, ya, kemudian panas apa dingin yang diminum, kita udah cukup apa belum, ya kan? Ada koreksinya sama kayak di motor konsepnya. Ada sensor yang mendeteksi, kemudian ada ECU yang akan memberikan sebuah perintah, ada aktuator yang menjalankan. Cuma bedanya kalau di sini ya berupa komponen. Contohnya ada TPS. Apa itu TPS? Throttle position sensor. Fungsinya buat apa? Korel. Mendeteksi pembukaan kartu gas. Ada fast idle solenoid. Fast idle solenoid kalau karburator itu kan ada setting screw udara dengan bahan bakar. Nah ini sama fast idle. Supaya ketika idle mesin nggak mati, maka harus ada udara. Walaupun throttle-nya dalam kondisi tertutup. Jadi udara lewatnya mana? Ini. Lewat bawah. Ketika kondisi mati, ini tutup. Kalau on, ini nanti dia tertarik ke sini. Ya. Tertarik ke bawah, membuka jalur udara masuk. Selama kunci kontak on, maka udara akan. Nah, ketika throttle dibuka, dia nggak lewat sini. Kenapa nggak lewat sini? Tekanan di atas lebih besar daripada tekanan di bawah. Makanya lewatnya ke lurus. Ini ketika throttle-nya dibuka. Selama ditutup, dia akan lewat sini. Fast idle solenoid. Kemudian ada bypass. Bypass ini bukan sensor, ya. Ada IATS, ada crankshaft pada sensor, itu semua adalah untuk mendeteksi kerja engine. ECU panjangan dari apa? Dit. Oh, ECU. Electronic Control Unit. Electronic Control Unit. Ini ada tadi TPS, IHT, CKP, ada sensor temperatur ya. Namanya apa? Namanya apa? Oil, temperatur, TS, sensor, BTS. Aktuator dalam sistem injeksi bagian yang menjalankan. Di sini ada pompa, ada injektor, kemudian ada oil. Bagian aktuatornya.
Kemudian setelah dia hidup dikoreksi, ya. Inilah yang menyebabkan sistem injeksi itu lebih irit karena akan memberikan suplai bahan bakar sesuai dengan putaran mesin. Jadi setelah hidup dia koreksi tekanan udaranya berapa, temperaturnya berapa. Oleh siapa? Nih, Max. Di sini Max sendiri ada sensor Max. Ada Max sensor. Kemudian ada IATS, detek air temperatur sensor mengoreksi. Ada TKP. Kenapa TKP perlu? Karena disinilah peran posisi kita akan memajukan pengapian atau posisi kita akan mengirimkan bahan bakar ke ruang bakar. Jam pelajaran Sampai sini ada pertanyaan. Saatnya memasuki jam pelajaran 10. Kenapa? The ninth lesson for TKP. grade 10 is finished. TKP itu It's time to crankshaft, enter the 10th lesson. crankshaft, position sensor. Dia tempatnya ada di magnet, spool. Kalau bahasa motornya pulser. Ya, tahu sensor pulser? Bukan pulser perut, bukan. Pulser namanya, pulser. Iya. Ini pulser. Pernah lihat kan? Pernah lihat kan? Wes. Pokoknya di situ ada magnet, ada spool, kemudian, nah ini yang kecil, pulser. Ini nanti mendeteksi putaran crankshaft, mendeteksi kapan waktu pengapian. Jadi kalau di mobil bahasanya sensor TKP. Kalau di bengkel biasanya punya pulser, pulsernya mati. Padahal itu sebuah sensor TKP. Oke, lanjut. Kita bahas terkait dengan pertama adalah TPS. TPS akan memberikan, di sini kan sebenarnya antara sensor dengan ECU ini kan saling bertukar tekanan, jadi memberikan feedback. Dari ECU ke sensor, dari sensor ke ECU. Kenapa? Sensor ini bisa berfungsi ketika ada voltase, ketika dia dikasih arus, baru sensor itu bisa bekerja, bisa mendeteksi. Nah, dikasih arusnya dari siapa? Dari ECU. ECU ngasih penghidupan dulu tuh sama sensor biar hidup, berupa voltase berapa volt. Baterai dari ECU sebesar 12 volt masuk ke ECU. Dari ECU dibagilah ke sensor berapa volt? 0 sampai 5 volt. 5 volt, sorry. Dari ECU ke sensor sebesar 5 volt. Kenapa? Memang untuk sensor sendiri tidak membutuhkan voltase yang besar. Sensor akan memberikan feedback ke ECU berapa volt, 0 sampai 5 volt. Jadi feedbacknya sendiri berupa voltase juga. Kamu dikasih voltase 5 volt, nanti ke ECU-nya berapa volt nih? Ya, itulah sebuah yang akan menentukan kerja daripada aktuator. Misalkan gini, saya bahas terkait dengan TPS. TPS itu kan fungsinya untuk membuka berapa derajat nih. Ini garis tengah ya.
Nah ini berapa derajat nih? Misalkan 10 derajat ya. Kemudian yang kedua throttle-nya dibuka garis tengah. Ini sebesar 40 derajat. Voltasenya sama enggak? Kenapa beda? Kenapa bisa beda? Hambatan yang dihasilkan oleh TPS berbeda antara 10 derajat dengan 40 derajat. Hambatannya kira-kira lebih kecil atau lebih gede? Hambatan semakin besar, voltasenya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar atau kecil Seno? Ini logika lagi nih. Ini ada air 1 ember, dituang nih di pralon yang dibelah menjadi 2. Jarak 1 meter dikasih sekat dengan tinggi 2 cm. Jarak 1 meter sekat lagi dengan tinggi 3 cm. Lama-lama habis apa makin banyak? Makin habis. Nah, sekat ini sebuah hambatan. Hambatannya semakin besar, sekatnya semakin tinggi. Berarti air yang kelompat melalui jembatan itu semakin banyak apa sedikit? Logikanya seperti itu. Jadi hambatan itu ya rintangan, ya, harus dibuang supaya voltasenya besar. Nah, sama dengan di sini. Ketika pembukanya gede, voltasenya akan bertambah. Berarti hambatannya juga kecil nih. Voltasenya bertambah. Misalkan di sini 1 volt, ini bisa 1,5 volt. Artinya ketika dia memberikan 1 volt, berarti instruksi untuk injektornya udara sekian, sedangkan semprotnya sekian T. Pembukanya lebih penuh, lebih lebar, berarti ada penambahan durasi. Jadi konsepnya seperti itu. Voltase masuk 5 volt, keluar dibalikkan ke ECU 0 sampai 5 volt. Tergantung dari apa? Kondisi yang diterima oleh si sensor, kondisi kerja mesinnya. Itu misalkan IATS, tindakan temperatur suhu itu kan akan selalu berubah sesuai dengan ketinggian. Itu juga akan mempengaruhi kerja daripada injektor. Oke, sampai sini jelas ya konsepnya. Jadi konsep kenapa si sensor bisa memberikan sinyal ke ECU. Jadi voltase ini, sinyal ini berupa sinyal analog, bisa juga dengan sinyal digital. Nanti untuk pembahasan lebih dalam terkait kok ECU bisa menghidupkan injektor, kok dia bisa mematikan atau menyetop injektor, kok bisa mematikan atau menghidupkan koil, ya kan? Nah, di sini pengaturannya yang disebut dengan IC ya, IC integrated circuit. Tahu fungsi IC? Nah, IC ini di ECU sendiri fungsinya adalah menerima semua komponen elektronika, kemudian menentukan atau memutuskan injektor itu bekerja atau tidak berdasarkan gerbang logika. Diajari gerbang logika dari mata pelajaran informatika enggak? Bohong banget. Gerbang logika ada OR, ada NOT. Lupa? Informatika. Gerbang logika informatika masa enggak ada? Enggak mungkin. Gerbang logika semester 1 pasti ada nih gerbang logika.
Misalkan inputnya valuenya 0, 0 nanti di sini 0. Valuenya 0, 1, 0. Ada kan? Oh ya, ada. Apa benar, salah, salah, salah. Benar, salah. Sini jadi benar. Ya kan? Pernah kan? Itu gerbang logika pengaturan di elektrik untuk menggunakan sistem itu. Oke, lanjut. Oke, dari sini feedbacknya ke 0 sampai 5 volt. Kemudian dari ECU baru akan memberikan perintah untuk menjalankan. Kalau pompa berarti sudah jelas ya, memberikan tekanan ke injektor. Kalau injektor sendiri untuk apa? Untuk menerima tekanan. Untuk apa nih injektor? Untuk apa? Menyalurkan bahan bakar. Untuk apa? Pit. Hah? Menyemprotkan bahan bakar, menginjeksikan bahan bakar. Coil sendiri? Coil Membersihkan api. untuk Membersihkan buah api. kemau fungsi. Boleh lah. Coil untuk apa? Nah, untuk apa coil? Coil dari dari baterai 12 volt. Ya kan? Masuk 12 volt. Masuk ke CDI. Benar enggak? CDI. Setelah CDI, di situ masuk ke pulsar dulu. Dari pulsar masuk ke CDI. CDI coil busi. Pertanyaannya dari CDI berapa volt? Berapa? 12 sampai 15 volt. Nyampe di coil. Keluar dari coil berapa volt? Berapa volt? 5 volt. Ada gap antara busi. Ini kan busi nih. Ya kan? Busi ini kan? Ada celah nggak? Kalau arusnya kecil bisa loncat nggak? Arus kecil ini bisa loncat nggak? Tegangan tinggi jarak 1 meter aja kesetrum, ya kan? Artinya semakin tinggi samberannya semakin jauh. Nah ini karena ada gap, berarti tegangannya rendah apa tinggi? Tinggi. Jadi fungsi coil buat apa? Untuk menaikkan tegangan. Berapa volt? Berapa? 10.000 sampai 20.000 volt. Sehingga terjadi loncatan. Ini fungsi daripada coil. Jelas nih. Coil ke busi. Pertanyaannya, apakah busi selalu memercikan api? Enggak kan? Yang menentukan waktu kapan dia merciknya siapa? Yang menentukan timingnya siapa? Yang menentukan timingnya siapa? Yang menentukan emang ECU, tapi ECU berdasarkan apa? Sensor apa? Sensor apa? Sensor? Sensor? Apa? CKP. Raisa Processor Sensor. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau nanya nih, Panji, pulsar di sini untuk apa?
Di ruang IDU. Pulser buat apa? Mulai pulsa Buat apa? mendeteksi arus Buat apa? Untuk mendeteksi putaran arus. Fungsi pertama. Fungsi kedua dari sini. B. Tadi buat apa pulser? Masak. Dit. Ini tadi buat apa? Buat pengapian. Untuk apa? Iya, buat pengapian. Tepatnya buat apa? Ya, mengatur kapan atau waktu atau timing pengapian. Ya, fungsi dari. Oke, jelas semua ya. Oke, coba ditulis soalnya. Dua soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem injeksi? Apa yang dimaksud dengan sistem injeksi? Yang kedua, jelaskan fungsi dari max, modulator, quantity, sensor. Modulator, quantity, sensor. Tadi nggak ada yang nanya kan? Modulator, quantity, sensor. Gambaran aja, max sendiri itu terdiri dari manifold, IATS, dan TPS. Nah, jadi satu sensor ini masuk ke dalam satu modul namanya max, modulator quantity sensor. Yang ketiga, coba jelaskan fungsi dari bypass screw. Bypass screw. Bypass screw itu tempatnya di mana? Jadi, nah ini sebenarnya bypass screw. Jarum apa namanya, penyetel udara. Oke, itu aja. Di fungsi dari bypass screw. Jangan di apa namanya? Oh, di pos dulu, bos. Kita koreksi sama-sama. Soal nomor 1 yang udah, cung. Coba Ahmad Farah nomor 1 jawabannya apa? Teknologi yang penyemprotan bahan bakar atau penyaluran sinyal bahan bakar dengan menggunakan bertekanan. Nomor 2, Yaser. max berfungsi untuk modul sensor yang mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin. Modul yang berfungsi untuk Mengukur jumlah udara. mengukur jumlah udara. Oke, ada jawaban yang beda nggak? Semua sama semua. Nyontek lu ya? Jangan satu sumber nih. Max sendiri emang benar dia mengukur
jumlah udara. Jadi yang tadi saya bahas terkait dengan correction di sistem injeksi. Kenapa dia irit? Karena ada yang namanya correction. Dikoreksi pada saat dia kerja, kurangnya apa, lebihnya apa. Nah, yang koreksi siapa? Sistem Max. Ada beberapa motor yang menggunakan Max, ada yang tidak. Lalu kalau yang tidak menggunakan Max apa? Bisa menggunakan salah satu dari ini. Ya. Ada motor yang tidak menggunakan Max, dia hanya menggunakan IATF. Gitu. Koreksi. Ada motor yang menggunakan O2. Tahu O2? Oksigen sensor. Tapi yang nggak pakai ada nggak? Banyak. Itu sistem koreksi, mengoreksi hasil pembakaran yang nantinya akan dikirimkan ke SCU. Oh, dikurangi bahan bakar, oh dilebihkan bahan bakar. Balik lagi ke Max. Max sendiri ini adalah bagian yang mengoreksi, ya, mengoreksi campuran bahan bakar dengan udara berdasarkan kepadatan udara. Berdasarkan kepadatan udara. Jadi udara itu setiap tempat atau lokasi itu berat jenisnya akan selalu berubah. Ya. Tekanan sama, belum tentu berat jenisnya akan sama. Kenapa sih Honda ada mode 1, mode 2, mode 3? Salah satunya adalah itu. Karena perbedaan berat jenis udara. Max sendiri adalah untuk tadi apa? Menghitung jumlah udara. Menghitung jumlah udara, mengoreksi campuran bahan bakar dengan udara berdasarkan kepadatan udara. Siapa yang berperan? Manifold, absolute, pressure, sensor. Maaf. Jadi kendaraan yang menggunakan map, dia bisa membaca berat udaranya. Ada yang menggunakan MAP, air flow meter. Kalau map berdasarkan tekanan, kalau map itu berdasarkan aliran udara. Berdasarkan tekanan map kan pressure. Air flow itu berdasarkan aliran udara. Kalau yang ketiga, fungsi dari bypass apa P? Belum apa P? Sebagai pengatur udara saat motor rendah bertenaga maka tidak lagi Sebagai mengatur udara saat motor rendah mengatur aliran udara saat putaran idle. Ya. Saya juga dilakukan penyetelan untuk menyetel aliran udara pada saat putaran idle. Posisinya di mana? Posisi bypass screw di mana? Di papan tulis. Di mana? Di throttle. Baik, untuk hari ini cukup ya. Ada pertanyaan? Motor injeksi boros banyak ya. Pasti motornya udah tua. Itu yang pertama. Faktor umur. Jadi injeksi bukan berarti dia irit. Maksudnya kok bisa boros ya, karena kan elektrikal. Sistem elektrikal ketika ada salah satu yang tidak berfungsi, maka suplai bahan bakar itu juga akan kacau. O2-nya mati, mesin masih hidup nggak?
Masih hidup nggak? Hidup. Ya. Boros nggak? Boros, nggak ada yang mereaksi. Ya. IATS-nya mati. Masih hidup nggak? Masih. Kemudian WTS-nya mati. Nah, WTS masih hidup nggak? Mati. Mati apa hidup? Kalau WTS-nya mati, masih hidup nggak? Hidup. Boros nggak? Artinya apa? Ketika ada kegagalan fungsi pada sensor, pasti akan mempengaruhi campuran bahan bakar. Itu ya. Sama dengan di karburator. Pengganti itu ya hasilnya juga akan berbeda. Itu kalau dari TPL. Misalnya dari itu ada yang rusak terus diganti. Rusak diganti. Nah itu baru bisa normal kembali. Tapi penggantian juga jangan lupa setelah diganti harus di reset. Bukan di tapi di reset ulang. Hapus kemudian di reset. Oke, jelas ya? Oke, tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.